Fakta psikolog menjelaskan. 10 tips psikologis untuk membaca pikiran dan karakter orang lain secara instan. Jika Anda ingin mengetahui cara membaca pikiran dan karakter seseorang secara instan, gunakan 10 trik psikologis berikut ini. Ketika kita pertama kali bertemu seseorang, mungkin sulit bagi kita untuk mengenal kepribadian, karakter, dan pemikiran mereka. Karena bahasa tubuh dan nada suara dapat membantu kita mengetahui apa yang dipikirkan orang. Kemampuan Anda untuk langsung membaca pikiran dan karakter orang lain secara tidak langsung memengaruhi cara Anda memperlakukan mereka. Semakin dekat Anda bisa membacanya, semakin lancar komunikasi Anda. J. Adi, jika ingin membaca pikiran dan karakter seseorang, Anda harus memperhatikan semuanya mulai dari alis, lidah, postur tubuh, hingga tatapan matanya. Membaca bahasa tubuh seseorang memang tidak mudah, tetapi sangat berguna bila Anda bisa. Tentunya setiap orang di dunia ini berbeda-beda, sehingga beberapa nasihat psikologis di atas tidak selalu akurat. Namun jika Anda ingin mempelajari lebih lanjut tentang cara membaca pikiran dan karakter orang lain secara langsung, Anda harus mencoba 10 tips psikologi berikut ini. 1. Kontak mata. Ada pepatah yang mengatakan bahwa mata adalah jendela hati. Mengetahui jenis kontak mata apa yang harus diberikan kepada Anda membutuhkan kemampuan untuk mempertimbangkan konteksnya, misalnya jika seseorang benar-benar tidak dapat mengalihkan pandangan dari Anda, itu bisa berarti mereka tertarik atau jatuh cinta dengan Anda. Di sisi lain, jika Anda menutup mata orang lain dan dia tidak dapat melihat Anda, itu bisa menjadi tanda bahwa dia gugup atau menyembunyikan sesuatu. Kemudian Anda berbicara dengan orang lain yang matanya membuat Anda tidak nyaman, terutama jika matanya tidak berkedip, yang mungkin menandakan dia sedang berbohong. 2. Alis. Jika Anda ingin melihat seberapa nyaman orang lain berbicara dengan Anda, lihatlah alisnya. Ada 3 emosi utama yang mengangkat alis seseorang, yaitu keterkejutan, kecemasan, dan ketakutan. Coba angkat alis sambil ngobrol santai sama teman terdekat, pasti susah kan? Jadi, jika Anda sedang berbicara dengan seseorang dan dia mengangkat alisnya, meskipun topik pembicaraan Anda tidak menimbulkan keterkejutan, kekhawatiran, atau ketakutan, itu berarti orang tersebut merasa tidak nyaman. 3. Senyum. Saat tersenyum, mulut dan bibir bisa berbohong, tetapi mata tidak. Perlu dicatat bahwa senyuman yang benar-benar tulus adalah senyuman yang mencapai mata dan melengkung ke sudut. Orang sering tersenyum untuk menyembunyikan apa yang sebenarnya mereka pikirkan dan rasakan. Jadi jika ingin mengetahui senyum seseorang itu asli atau tidak, perhatikan kerutan di sekitar matanya. Jika tidak ada kerutan, berarti ada sesuatu yang disembunyikan. 4. Apa yang dibicarakan? Ketika Anda bertemu seseorang untuk pertama kalinya dan mereka terus membicarakan hal-hal positif seperti pujian dari pasangan atau rekan kerja, kemungkinan besar orang tersebut memiliki kepribadian yang cukup baik. Penelitian menunjukkan bahwa semakin sering seseorang memandang orang lain secara positif sebagai orang yang baik, baik hati, penyayang, dan sopan, semakin besar kemungkinan mereka memiliki sifat-sifat tersebut. Begitu pula sebaliknya, jika sering membicarakan hal-hal buruk, biasanya orang ini juga memiliki karakter yang sama. 5. Parabahasa. Parabahasa adalah bentuk komunikasi nonverbal, seperti gerakan tangan, ekspresi wajah, postur tubuh, dan gelengan kepala. Pada dasarnya, paralanguage adalah cara yang bagus untuk mengetahui apa yang dipikirkan lawan bicara kita, dengan memperhatikan semua aspeknya. Misalnya, jika seseorang bereaksi monoton terhadap apa yang Anda katakan, mungkin dia tidak suka atau tidak tertarik dengan apa yang Anda katakan. Kemudian ketika seseorang menggunakan sarkasme, itu menunjukkan bahwa yang mereka maksud sebenarnya adalah kebalikan dari apa yang mereka katakan. Jadi perhatikan apa yang dikatakan orang lain dan lihat bagaimana pengucapannya. Ini bisa memberi Anda petunjuk tentang niat mereka yang sebenarnya. 6. Lirikannya. Ketika Anda bertemu seseorang dan mereka sangat ingin mengenal Anda, ingatlah bahwa bahasa tubuh mereka pasti menargetkan Anda dan mereka juga melakukan kontak mata. Di sisi lain, jika Anda bertemu seseorang yang membuang muka saat bertemu, bahasa tubuhnya akan menunjukkan bahwa dia ingin pergi. 7. Nada bicaranya. Biasanya anggukan adalah tanda persetujuan terhadap sesuatu. Namun, ketahuilah bahwa mengangguk terlalu keras bisa berarti mereka khawatir dengan kesepakatan tersebut.
Misalnya, jika Anda memberi perintah kepada teman atau bawahan Anda dan mereka terlalu banyak menganggukkan kepala, itu berarti mereka khawatir dengan apa yang Anda pikirkan dan apakah kemampuannya untuk mengikuti perintah dipertanyakan atau tidak. 8. Dagu rahang. Ketika insan mencoba menciptakan keputusan, maka menggosok dagu melihat ke arah atas, bawah, atau samping, merupakan hal YG cenderung dilakukan. Ini mengindikasikan pemikiran YG keras. Lalu rahang YG terkatuk, mengindikasikan seorang sedang mengalami stres yang mendalam, merasa tidak nyaman menggunakan situasi sekitar. Selain itu, mereka YG mengatupkan rahangnya waktu berkomunikasi pula menandakan bahwa dialog mungkin menunjuk ke sesuatu YG dikhawatirkan atau mereka sedang serius pada hal lain YG menyebabkan. 9. Postur tubuh. Ternyata mampu menaruh beberapa petunjuk mengenai taraf diri insan, contohnya apabila seorang berjalan tegak menggunakan bahu ke belakang dan melihat lurus ke depan. Ini menandakan bahwa beliau merasa baik mengenai dirinya dan pula percaya diri. Tetapi jika terdapat individu YG membungkuk dan melihat ke bawah waktu mereka berjalan, maka ini mungkin menandakan kerendahan diri serta kurang percaya diri. 10. Menggosok tangan. Telah dianggap para ahli bahwa gerakan tangan bisa mencerminkan pikiran kita. Ketika terdapat orang YG menggosok-gosokkan kedua tangannya secara bersamaan. Pada umumnya, itu mengindikasikan bahwa beliau mempunyai perasaan YG baik mengenai sesuatu, pula kepercayaan diri bahwa akan terdapat hal menakjubkan YG segera terjadi di masa depan. Beberapa berdasarkan kita terdapat YG relatif lihai pada membaca perindikasi bahasa tubuh orang lain. Ada interim beberapa tidak lihai untuk melakukannya. Membaca pikiran dan perilaku orang lain tidaklah mudah, akan tetapi apabila kamu mampu melakukannya, maka ini pastinya akan sangat membantu kamu dalam bergaul di kehidupan sehari-hari. Tentu saja setiap individu itu tidak selamanya akurat, sebagai akibatnya mungkin beberapa trik psikologi di atas tidak benar 100%. Meski begitu, semoga bermanfaat bagi kita semua. Demikian video kami mengenai 10 tips psikologis untuk membaca pikiran dan karakter orang lain secara instan. Semoga bermanfaat. Silakan like dan subscribe jika ingin channel kami terus berkembang. Saya ucapkan terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.